Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin al-qail subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Assalatu wassalamu ala akramin nabiyyin wa asyrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami hormati Kepala Sekolah SD Hadijah Wonorejo Bapak Muhammad Iqbal SAG MSI, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan seluruh karyawan SD Hadijah Wonorejo, yang kami hormati seluruh Bapak Ibu Wali Murid SD Hadijah Wonorejo serta siswa dan siswi SD Hadijah Wonorejo yang kami banggakan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita rahmat, nikmat, kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat berkumpul secara virtual pada pagi ini dalam acara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1442 Hijriah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Seraya kita memanjatkan harapan semoga kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, acara pada pagi hari ini bertepatan dengan Haul Kiai Haji Abdul Wahab Turham yang ke-26. Marilah kita awali pagi ini dengan pembacaan suratul Fatihah yang ditujukan kepada Kiai Haji Abdul Wahab Turham, para pendiri SD Hadijah, serta seluruh pejuang dan pengajar di Yayasan Yayasan Hadijah. Liridho ilahi wa bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan bacaan surat Al-Fatihah tadi, serangkaian acara kita pada pagi ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada suatu halangan apapun. Acara selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadzah Elvi. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك
إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله العظيم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan bacaan surat Al-Fatihah tadi, serangkaian acara kita pada pagi ini dapat berjalan tanpa ada suatu halangan apapun, dan semoga terima kasih kepada Ustazah Elvi. Mudah-mudahan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran tadi bermanfaat bagi kita semua, yang pahalanya diberikan kepada pembacanya secara khusus dan kepada kita semua yang mendengarkannya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah acara yang ditunggu oleh siswa-siswi SD Hadijah Wonorejo, yakni dongeng persembahan dari Bapak Ibu Guru SD Hadijah Wonorejo. Marilah kita ikuti dongeng dengan tema peristiwa Isra Mi'raj berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman SD Hadijah Wonorejo. Hari ini Miss Yani akan menunjukkan kepada kalian semua sebuah peristiwa yang sangat tidak asing bagi seluruh umat Islam di dunia. Kira-kira apakah kalian tahu peristiwa apa yang akan Miss Yani ceritakan? Yuk teman-teman, kita saksikan bersama-sama pertunjukan wayang gambar SD Hadijah Wonorejo. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah الذي باركنا
حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Kala itu Rasulullah mendapat ujian yang sangat berat, yakni 2 orang terdekat beliau yang selalu membela beliau telah wafat. Baru saja pamannya, yaitu Abu Thalib bin Abdul Muthalib meninggal. 3 hari kemudian istri beliau, yakni Khadijah radhiyallahu an, telah dipanggil Sang Khalik. Beliau benar-benar berduka. Kaum muslimin juga merasakan sedih. Reaksi kafir Quraisy pun semakin keras memusuhi Nabi Muhammad SAW. Dalam keadaan seperti itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk menjemput beliau. Pada malam 27 Rajab tahun 621 Masehi, Rasulullah sedang duduk merenung di serambi masjid. Datanglah malaikat Jibril mendekati beliau dan mengajak Nabi Muhammad SAW untuk menuju ke sumur Zam-Zam yang terletak tidak jauh dari Ka'bah. Di tempat tersebut, malaikat Jibril membelah dada Nabi Muhammad yang bertujuan mensucikan hati Nabi Muhammad dari prasangka buruk. Ketika selesai, Nabi Muhammad melihat seekor hewan menyerupai kuda yang kakinya sangat jauh ketika melangkah. Nabi Muhammad diperintahkan untuk naik di atasnya. Malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk melupakan kota Mekah sejenak. Ketika sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW sholat 2 rakaat. Setelah sholat, malaikat Jibril membawa 2 buah gelas dengan isi yang berbeda, yaitu khamr dan susu. Malaikat Jibril meminta Nabi Muhammad untuk memilih di antara 2 gelas tersebut. Dan ternyata Nabi Muhammad SAW memilih gelas yang berisi susu. Setelah itu, malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk naik ke langit. Dalam sekejap, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril tiba di pintu langit pertama. Malaikat penjaga langit membukakan pintu untuk Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad berjalan di langit ke-1, beliau melihat seorang laki-laki yang dikelilingi oleh ruh. Nabi Muhammad bertanya pada malaikat Jibril. Malaikat Jibril menjawab bahwa itu adalah Nabi Adam, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Nabi Adam menyambut Nabi Muhammad.
Malaikat Jibril menjelaskan kepada Nabi Muhammad bahwa para ruh yang di sebelah kanan adalah ruh para syuhada, sedangkan di sebelah kiri adalah ruh orang-orang yang sesat. Selain itu, Nabi Muhammad juga diperlihatkan gambaran balasan bagi orang-orang yang gemar memakan harta anak yatim. Selanjutnya, Nabi Muhammad diajak untuk naik ke langit kedua. Di langit kedua, beliau bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyapa keduanya. Kemudian, Nabi Muhammad diajak melanjutkan naik ke langit ketiga. Di sana, Nabi Muhammad bertemu dengan laki-laki yang sangat tampan. Beliau adalah Nabi Yusuf. Setelah itu, di langit keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. Dan di langit kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun. Naik ke langit keenam, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Muhammad memberikan salam, dan Nabi Musa pun menjawabnya. Namun, tiba-tiba Nabi Musa menangis karena jumlah umat Nabi Muhammad lebih banyak daripada umatnya. Sampai di lapisan langit ketujuh, Nabi Muhammad disambut oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berpesan kepada Nabi Muhammad agar menyampaikan kepada umatnya bahwa surga itu nyata. Di langit ketujuh, Nabi Muhammad diperlihatkan surga dan masuk ke dalamnya. Nabi Muhammad tidak berhenti untuk memuji kebesaran Allah. Selanjutnya, Malaikat Jibril menemaninya ke Sidratul Muntaha. Sesampainya di sana, Malaikat Jibril menjelaskan bahwa Nabi Muhammad akan bertemu dengan Sang Pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, tidak dapat menemaninya. Nabi Muhammad diangkat untuk bertemu dengan Allah. Namun, Nabi Muhammad tidak dapat melihatnya secara langsung. Nabi Muhammad dapat melihat Allah dari hatinya. Ketika bertemu dengan Allah dan mendapat perintah dari Allah untuk melaksanakan sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Setelah mendapat wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW turun ke langit ke-6 dan kembali bertemu dengan Nabi Musa. Mendengar Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah sholat 50 waktu dalam sehari, Nabi Musa menyarankan Nabi Muhammad untuk kembali ke Sidratul Muntaha dan meminta keringanan. Nabi Muhammad
mengikuti saran Nabi Musa dan kembali lagi ke Sidratul Muntaha. Permohonan keringanan Nabi Muhammad dikabulkan oleh Allah dengan dikuranginya 5 sholat dalam sehari. Kemudian Nabi Muhammad SAW kembali turun ke Nabi Musa dan mendapatkan saran yang sama. Nabi Musa masih merasa umat Nabi Muhammad tidak akan mampu mengerjakan sholat sebanyak 45 waktu dalam sehari. Nabi Muhammad lalu kembali lagi ke Sidratul Muntaha dan meminta keringanan. Lalu Allah mengabulkan permintaan Nabi Muhammad. Setelah itu, beliau turun untuk menemui Nabi Musa lagi. Masih mendapatkan saran yang sama, Nabi Muhammad sampai bolak-balik antara Sidratul Muntaha dan langit keenam berkali-kali. Akhirnya, Allah memerintahkan kepada seluruh hambanya lewat Nabi Muhammad Sebenarnya, Nabi Musa masih menyarankan Nabi Muhammad untuk meminta keringanan kembali. Namun, Nabi Muhammad merasa malu kepada Allah karena bolak-balik meminta keringanan. Beliau menerima perintah Allah untuk menjalankan sholat 5 waktu dalam sehari. Setelah menerima perintah itu, Nabi kembali ke Mekah bersama malaikat Jibril. Nabi tiba kembali di tempat pada malam itu juga. Rasulullah harus segera menyampaikan perintah sholat yang baru saja diterima kepada umatnya. Beliau merasa cemas akan sikap kaumnya. Apakah mereka akan bisa menerima kebenaran peristiwa yang dialaminya? Sementara kejadian yang dialaminya memang sangat luar biasa. Beliau berpikir bagaimana menyampaikan berita itu kepada umatnya. Teman-teman, peristiwa perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa disebut dengan Isra. Sementara perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh disebut dengan Mi'raj. Begitulah perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad. Sholat 5 waktu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi dan umatnya yang wajib dikerjakan. Sampai bertemu dalam pertunjukan wayang gambar SDH di Wonorejo selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5, B, 6, C, 7. Nah, Bertemu Nabi Musa di langit keberapa ya? Bapak Langit Ibu keberapa guru bertemu dengan Nabi yang Musa? mau menjawab Buria. Wah, oh, Buria mau Buria, menjawab. Buria. Ya Buria, silakan Buria. Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa di langit ke-6. Ya, betul sekali. Terima kasih Buria. Jawabannya adalah B, yaitu di langit ke-6. Nah, adik-adik yang kelas 1, apakah tadi jawabannya betul semua? Oke, sekarang kita naik ke kelas 2, Miss Yani. Betul sekali, kita ke level berikutnya, yaitu ke kelas 2. Silakan Bu Kelas Hanif. 2. Pertanyaan pertama. Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj selama A, semalam, B, 2 malam, C. 3 malam. Nah, kira-kira Kira-kira jawabannya betul? A yang mana atau ya? B atau C ya? Nah, coba ini siapa yang mau menjawab ya? Bu Nur mau menjawab, Miss Oh Yani. ya, Bu Nur. Bu Nur, silakan Bu Nur. Bu Nur. Perjalanannya dilakukan dalam waktu semalam, Miss Yani. Yeay, alhamdulillah, terima kasih Bu Nur atas jawabannya. Jadi jawaban yang betul adalah A, yaitu semalam. Iya. Baik Bu Hanif, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya. Nomor 2, Nabi Muhammad melakukan sholat 2 rakaat di A, Masjid Al-Hikmah, B, Masjid Agung, C. Masjidil Aqsa. Nah, Nah, kira-kira di mana ya, Miss Yani ya? Kira-kira jawabannya apa ya? Bu Amel mau menjawab, Bu Miss Amel. Yani. Iya, silakan Bu Amel. Sholat 2 rakaatnya di Masjidil Aqsa. Iya, terima kasih Bu Amel. Baik, gimana Bu Hanif? Kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga ya. Baik, Miss Yani. Pertanyaan ketiga. Tadi ada cuplikan Rasulullah diperlihatkan gambar surga. Nah, Rasulullah diperlihatkan gambaran surga di langit ke A, 5, B, 6, C. 7. Kira-kira di langit keberapa ya Bu Hanif? Di langit keberapa ya, Miss Yani ya? Tadi itu ketika bertemu dengan Nabi siapa ya, Miss Yani? Ayo, Nabi siapa? Ayo. Coba. Tadi ketemu Nabi Ibrahim ya, Miss Yani. Betul. Berarti di langit Di langit ke-7. Betul sekali. Jadi jawabannya adalah Di langit ke-7 yaitu yang C. C. Oke, berikutnya soal nomor 4. Nah, nomor 4, nabi yang menangis ketika bertemu dengan Nabi Muhammad karena umat Nabi Muhammad lebih banyak dibanding umatnya adalah A, Nabi Musa, B, Nabi Ibrahim, C. Nabi Yusuf. Nah, kira-kira siapa ya Bu Hanif? Siapa ya? Adakah yang bisa menjawab? Ada yang dari bisa bantu Bapak Ibu? menjawab? Oh, Pak Septa. Pak Septa rupanya mau menjawab Bu Hanif. Baik, berikan. Pak Septa. Silakan Pak Septa untuk menjawab Pak Septa. Jawabannya Nabi Musa. Wah, betul Terima sekali. kasih Pak Septa, betul sekali jawabannya yaitu Nabi Musa. Yang A ya, teman-teman ya. Oke, silakan Bu Hanif soal berikutnya. Soal terakhir dari kelas 2. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah mendapat perintah berupa A, zakat, B, sholat, C. puasa. Oke. Kira-kira siapa yang bisa menjawab ya Bu Hanif? Sepertinya Miss Dinda angkat tangan. Oh iya, Miss Dinda sepertinya.
Silakan Miss Dinda. Jawabannya yang benar adalah puasa. Oh, sholat. Jawabannya yang benar adalah sholat. Jawabannya adalah sholat. Terima kasih Miss Dinda. Yeay. Nah, teman-teman kelas 2, siapa yang tadi merasa jawabannya betul semua? Pasti banyak yang betul semua Bu Anif karena tadi sudah memperhatikan pertunjukan wayang gambar. Iya. Sekarang Oke, kita lanjut naik ya. ke kelas 3. Kita naik ke level berikutnya. Kita naik ke kelas 3. Pertanyaan untuk kelas 3. Soal pertama, masjid yang dituju Rasulullah dalam perjalanan Isra-nya adalah A, Masjid Al-Hikmah, B, Masjid Agung, C, Masjidil Aqsa. Kira-kira apa ya jawabannya Miss Yani? Jawabannya apa ya? Tadi Jawabannya Nabi adalah Muhammad berangkat dari Masjidil Haram ke Kemudian- Masjidil Aqsa. Berarti jawabannya adalah C, yaitu Masjidil Aqsa. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha disebut dengan A, Isra, B, Mi'raj, C. Maulid. Nah, apa ya ini Miss Yani? Apa ya? Oke, langsung saja Ya, Miss Yani. langsung saja. Jadi jawaban yang betul adalah B, Mi'raj. Oke. Soal yang ketiga. Soal yang ketiga, Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal A, 26 Rajab, B, 27 Rajab, C. 28 Rajab. Nah, Jawabannya yang betul adalah B, yaitu 27 Rajab. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Jumlah rokaat sholat yang pertama kali diperintahkan Allah adalah A, 50 waktu, B, 45 waktu, C. 5 waktu. Nah, yang pertama ya teman-teman Yang ya. pertama kali diperintahkan. Sepertinya Miss Yani ingat jawabannya Bu Anif. Apa ya Miss Yani? Jawabannya yaitu A, 50 waktu. Nah, soal yang terakhir. Terakhir Bu Anif, Nah, silakan. pada akhirnya Rasulullah dan umatnya mendapat perintah melaksanakan sholat yang diwajibkan oleh Allah sebanyak A, 50 waktu, B, 45 waktu, C. 5 waktu. Nah, ini sudah dipotong ya, Miss Yani. Jadi Betul sekali, tinggal diberikan berapa keringanan. waktu, Miss Yani? Diberikan keringanan, tinggal berapa waktu? Jawabannya adalah 5 waktu. Nah, itu tadi ya soal kuis kita. Sekarang waktunya kita lihat siapa pemenangnya, Miss Yani. Siapa pemenangnya? Siapa yang mengerjakan yang paling cepat ya Bu Anif ya? Kita Kita mulai. lihat bersama-sama. Kita mulai dari kelas 1 ya, Miss Yani. Oh, Oke. kita lihat nanti saja, Miss Yani. Iya, ternyata nanti saja. Tahan ya teman-teman, pasti tidak sabar ya. Baik. Sampai di sini dulu Bu Anif dan Miss Yani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Yani dan juga Bu Anif, serta terima kasih juga kepada siswa dan siswi yang telah berpartisipasi dalam mengikuti kuis ini. Sebagai penutup dan penyempurna rangkaian acara ini, marilah kita memohon keberkahan majelis kepada Allah melalui doa. Doa sekaligus penutup akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Iqbal SAG MSI. Kepada beliau kami haturkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah anak-anakku, kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua yang kita pelajari selama sekolah di SD Khadijah Wonorejo dan nanti level-level atasnya, Allah selalu memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Jangan lupa untuk selalu mendoakan para bapak ibu guru, karena beliau-beliau ini yang diutus oleh Allah menjadi perantara untuk menyampaikan ilmu yang manfaat itu kepada kalian. Dan yang utama juga adalah jangan sampai lupa mendoakan kedua orang tua kita. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa ahli baitihi, thumma ila ikhwanin wassahabati wattabi'in wa tabi'i tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin, thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa likafatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, ahyi asatidina SD Khadijah Wonorejo, orang ini semuanya, para pendiri yayasan, para lalu melimpahkan keberkahan kepada beliau-beliau semua. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ilahana anta maqsuduna wa ridhaka matlubuna, a'tina mahabbataka ma'rifatak. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna wa qabalna bil Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami haturkan. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW pada pagi hari ini. Kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih yang mendalam atas segala perhatian dan memohon maaf atas segala kehilafan. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah pengumuman pemenang lomba bacaan sholat, hafalan surat-surat pendek dan pildacil yang akan disampaikan oleh Bu Yani. Selanjutnya adalah pengumuman pemenang lomba bacaan sholat, hafalan surat-surat pendek dan pildacil yang akan disampaikan oleh Bu Yani. Juara harapan 2, Muhammad Hanif Safaras dari kelas 3 Sayyidah Hadijah. Juara harapan 1, Rasi Muhammad Abi Safiqul Hadi dari kelas 3 Sayyidah Hadijah. Juara 3, Muhammad Syauqi Badilan dari kelas 3 Sayyidah Fatimah. Safaras Kalika Putri Agung dari kelas 3 Sayyidah Aisyah. Juara 1, Akila Naila Azhara dari kelas 3 Sayyidah Fatimah. Selamat kepada para pemenang lomba Pildacil. Berikutnya, pemenang lomba menghafal surat pendek. Juara harapan 3, Naufal Bakir Atahya Yaya dari kelas 2 Kiai Haji Wahab Hasbullah. Juara harapan 2, Omar Labib Syaibani dari kelas 2 Kiai Haji Muhammad Khalil. Juara harapan 1, Fadil Ahmad Zaki dari kelas 2 Kiai Haji Muhammad Khalil. Juara 3, Akmalia Hasna Madira dari kelas 2 Kiai Haji Muhammad Khalil. Juara 2,
Rifda Amalia Putri dari kelas 2 Kiai Haji Wahab Hasbullah. Juara 1 Nashwa Nailul Anwar dari kelas 2 Kiai Haji Hashim Asy'ari. Selamat kepada para pemenang lomba mencoklat singkat pendek. Berikut pemenang lomba menghafal bacaan sholat. Nominasinya adalah juara harapan 3 Aulia Azhara Sofianti dari kelas 1 Anas bin Malik. Juara harapan 2 Al-Fatun Nisa Nasiha Nurani dari kelas 1 Anas bin Malik. Juara harapan 1 Kiai Alvaro Bakti dari kelas 1 Anas bin Malik. Juara 3 Farzana Zafira Naira Putri dari kelas 1 Bilal bin Robah. Juara 2 Kaila Azhara Wardani dari kelas 1 Abu Hurairah. Juara 1 Ardiano Akbar Pranaja dari kelas 1 Abu Hurairah. Selamat kepada para pemenang. Selanjutnya, pemenang kuisis dari kelas 1. Juara pertama, Keanu Alvaro Bakti dari kelas 1 Anas bin Malik. Yang kedua, juara 2, Aya dari kelas Abu Hurairah. Dan yang ketiga yaitu Arman dari kelas Abu Hurairah. Berikutnya kuis kelas 2. Juara pertama, Nasya Firazada. Juara kedua, Nadira Akila. Dan juara ketiga, Ahmad Azam Hidayat. Pemenang kuis kelas 3. Juara pertama, Andrea.
Juara kedua yaitu Syauki. Dan juara ketiga adalah Raffi. Selamat kepada para pemenang kuis dari kelas 1 sampai dengan kelas 3. Mohon perhatian, hadiah pemenang lomba kuis dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 bisa diambil pada waktu pembagian rapot drive-thru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini Bu Ima lagi ada di SD Hadijah Wonorejo. Kira-kira apa saja yang ada di SD Hadijah Wonorejo? Hadijah Wonorejo Elementary School was born from the aspirations of its founders under the auspices of the largest Nahdlatul Ulama Educational Foundation in Surabaya, namely Hadijah Educational and Social Foundation. Starting in January 27, 2018, the school gets official permission from the Ministry of Education to hold an educational process. This school is the 10th educational unit that will be a center of Hadijah Foundation. Hadijah Wonorejo Elementary School has a vision of becoming a leading, prominent, and also forming a prospective generation of well-mannered leaders. Students are expected to be able to become confident individuals, solve problems in daily life, and have sensitivity Mohon towards tidak change. meninggalkan tempat sebentar. Saya minta waktu 5-10 menit untuk menyampaikan sesuatu. Sekarang aja ya. Tidak apa-apa ini biasa. Monggo.